Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line. Reproduksi eksternal, di mana sistem reproduksi eksternal ini terdiri dari mempublis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Pada masa pubertas, bagian ini akan ditumbuhi bulu. Nah, selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora ini adalah bibir luar atau lipatan kulit yang berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal. Nah, selanjutnya ini kebalikan dari labia majora, yaitu labia minora adalah bibir dalam memiliki ukuran yang sangat kecil hingga 5 cm. Selanjutnya ada klitoris, merupakan kelenjar yang terbelah menjadi 2 bagian yang membentang ke arah vagina di bagian 2 sisi. Nah, terus ada kelenjar Barthorin terletak di kedua sisi lubang vagina. Dan selanjutnya ada selaput darah. Nah, selaput darah ini merupakan jaringan tipis halus yang umumnya menutup bagian lubang vagina. Nah, yang terakhir adalah uretra, adalah lubang tempat keluarnya urin. Nah, ada sistem reproduksi internal, di mana sistem reproduksi internal ini terdiri dari vagina. Fungsi vagina sendiri adalah tempat penetrasi penis dan masuknya sperma. Selanjutnya ada uterus. Salah satu fungsi uterus itu adalah tempat berkembangnya embrio atau janin. Setelah itu ada tuba Fallopi, di mana tuba Fallopi ini adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Terus ada ovarium. Ovarium ini adalah tempat produksi hormon dan pematangan sel telur. Baik, setelah saya menjelaskan tentang sistem reproduksi perempuan, di sini saya akan menjelaskan juga sistem reproduksi laki-laki. Nah, di sini yang pertama adalah skrotum. Skrotum adalah sistem reproduksi pria yang terlihat seperti kantung dan berfungsi untuk mengantarkan suhu testis. Seterusnya ada testis, berfungsi menghasilkan testosteron, yaitu hormon seks pada pria. Selanjutnya ada epididymis, berfungsi untuk menyimpan sel sperma. Oke, baik. Selanjutnya juga ada kelenjar prostat, berfungsi untuk memproduksi sperma. Dan ada kantung kemih, berfungsi untuk menampung urin. Setelah itu ada vasikula seminalis, berfungsi untuk memberi energi sperma untuk bergerak. Selanjutnya ada tulang kemaluan. Di sini tulang kemaluan itu berfungsi untuk menyanggah dan melindungi organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya ada vas deferens, adalah berfungsi untuk mengantar sperma keluar saat ejakulasi atau saat sedang berhubungan. Selanjutnya ada penis, yaitu alat untuk keluarnya air mani, sperma, dan serta urin. Selanjutnya ada uretra, yang mana uretra ini berfungsi untuk tempat mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar. Tadi kita sudah mengetahui fungsi-fungsi sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Sekarang kita juga harus tahu dong, apa sih gangguan atau kelainan sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki? Yuk kita cari tahu sekarang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi laki-laki. Gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi laki-laki itu sangat banyak banget. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kanker testis.
Nah, di mana kanker testis itu adalah tumor ganas yang tumbuh di testis. Umumnya kanker testis ini ditandai dengan pertumbuhan benjolan yang kecil, terasa nyeri di bagian testis. Nah, gejala umumnya itu seperti batuk, berdarah, terus benjolan atau pembengkakan di leher, sakit pinggang, perbedaan dua bentuk kantung skrotum menimbulkan cairan di skrotum. Kanker testis ini juga sering dijumpai pada pria saat umur 15 sampai 49 tahun ke atas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala atau kelainan pada sistem reproduksi wanita. Sama seperti tadi, gejala atau kelainan dari sistem reproduksi wanita itu juga banyak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu saja ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelainan tentang endometriosis. Endometriosis itu adalah kondisi yang kronis dan dapat menyebabkan rasa sakit yang parah terutama pada saat menstruasi. Nah, ini nih gejala pastinya kita belum tahu. Apa penyebabnya saya juga belum tahu. Nah, dari buku yang saya baca itu gejala umumnya itu yaitu nyeri punggung, nyeri saat buang air besar atau saat buang air kecil, pendarahan mens yang berat atau pendarahan mens yang berlebihan, terus ketidaksuburan atau sulit hamil, seperti itu. Untuk ini usia 15 sampai 30 tahun.